Teman-teman, berjumpa lagi kita hari ini, dan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Goa. Hari ini kita akan membahas seputar pertanian, baik dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Eh, Beliau salah satu penyuluh yang saya anggap cukup mumpuni baik dari segi keilmuan dan penerapan di lapangan sehingga kita berharap dengan adanya teman-teman penyuluh ini produktivitas pertanian yang ada di daerahnya masing-masing dapat menjadi meningkat, dan yang paling penting adalah harapan-harapan yang diinginkan oleh petani dapat diwujudkan dengan bantuan teman-teman penyuluh. Baik, untuk kedepannya kita berbincang dengan beliau. Selamat sore, Ya, Pak Hasbi. Beliau adalah penyuluh di Kabupaten Goa. Bagaimana tanggapan Pak Hasbi tentang penyuluh ini? Masa depannya seperti itu. oh ya, terima kasih. Eh, Pertama, sebagai profesi penyuluh, pertama saya sangat bangga dengan profesi saya sebagai penyuluh. Kenapa? Karena ini media untuk saya. Bagaimana saya bisa eh, berbagi kepada teman-teman petani inovasi-inovasi ya, teknologi-teknologi pertanian dengan saya mampu mentransfer inovasi-inovasi ini dengan asumsi sebentar nanti bagaimana peningkatan produksi dan produktivitas. Ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Baik, kita melihat bahwa di Kabupaten Goa ini mulai dari tanaman pangan di dataran rendah dan tanaman horti di daerah ketinggian atau di daerah MDPL yang tinggi. Apa kendala-kendala di lapangan yang biasa teman-teman hadapi ini di pertanian di Kabupaten Goa? Oh ya, saya bisa berikan gambaran. Kabupaten Goa itu ada 18 kecamatan. Dari 18 kecamatan ini 9 kecamatan berada di dataran rendah dan 9 kecamatan berada di dataran tinggi. Dataran rendah ini secara umum sentra-sentra tanaman pangan, jagung dan jagung dan padi. Dataran tinggi lebih fokus di hortikultura. Kemudian paling utama saya lihat beberapa tahun terakhir ini yaitu masalah endemik ya, endemik hama dan penyakit. Kalau di tanaman padi itu endemiknya di sini penggerek batang ya, Ya, penggerik batang. uh, belas kresek ya, kemudian wereng. Ini berlangganan terus tiap musim saya lihat, tiap musim tanam endemik ya. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana konsep yang kita akan jalankan sebentar nanti, konsep pertanian berkelanjutan Pak ya. Baik, kalau kita melihat bahwa itu kan namanya hama dan penyakit, ini memang sudah memasuki tahap endemik, dalam artian hama ini sudah resisten. Kira-kira solusi ke depannya ini seperti apa, Pak? Melihat banyaknya teman-teman petani ini baik di padi ataupun jagung ini mengalami kegagalan panen. Kira-kira ke depan ini ada enggak cara yang bisa kita lakukan sehingga petani-petani teman-teman di lapangan ini bisa berhasil begitu di komoditi pertaniannya? Ya, kalau sesuai dengan analisa saya di lapangan dan pengalaman saya di lapangan, selama ini konsep pertanian yang kita anut adalah pertanian konvensional. Dalam artian baik tanaman pangan maupun tanaman hortikultura itu masih full kimia sintetik, Pak. Oke, Masih menggunakan kimia sintetik. Ini satu sisi
jadi bumerang bagaimana konsep pertanian berkelanjutan. Olehnya itu, paling tidak kita menganut sistem paling tidak semi organik lah Pak. Semi organik Ya, ya. karena organik lah ini yang bisa bagaimana mempertahankan kesuburan tanah kita. Baik. Kenapa demikian saya mengatakan demikian? Rata-rata saya lihat ini itu berhubungan dengan pH tanah, Pak. pH tanah ya. Iya, pH tanah terutama saya lihat dataran rendah itu pH tanah rata-rata asam, Pak. Iya. Itu sekitar 4,5. 5. Apa artinya? Keasaman tanah sangat-sangat asam. Olehnya itu perlu ada tindakan-tindakan bagaimana mengarah pertanian organik, Pak. Iya, Gitu. betul. Kalau kita di lapangan memang karena kecenderungan penggunaan kimia sintetik ini dominan di tengah-tengah petani sehingga eh, dari efek samping yang ditimbulkan itu cukup membuat tanah kita terdegradasi. Tapi kalau saya melihat Pak Hasbi ini Iya. di lapangan itu kan teman-teman banyak yang merasa bahwa ketika belum dipupuk menggunakan kimia sintetik itu belum memupuk. Kalau organik ini kayaknya kok kurang mendapatkan respon dari Iya. teman-teman petani. Kira-kira bagaimana nanti cara kita ini sebagai pionir lah ya kita bilang di lapangan untuk meyakinkan petani menggunakan produk-produk organik. Iya, oke. Karena ini kita sudah 40 tahun lamanya, Pak. Kita bergelut dengan kimia sintetik. Iya, Dan teman-teman petani, dia sadar atau tidak dia sadari, ini bergelut terus dengan kimia sintetik, urea, NPK. SP3A6, NPK. Ini bukan dia jadikan sunnah sebagai pelengkap, tetapi dia wajib baginya harus ada dan wajib baginya untuk memupuk. Oke. Olehnya ini perlu ada semacam semua stakeholder ini, political will-nya juga di sini, kebijakan pemerintah harus mengarah organik pertanian berkelanjutan, Pak. Iya. Olehnya itu, ini saya real di lapangan, Pak. Saya lihat kenyataan di lapangan. Bagaimana teman-teman formulator pestisida ya, Ya. itu kan identik dengan kimia, Pak Kimia, ya. betul. Kimia, kalau saya bisa ibaratkan, Pak ya, itu kalau kayak motor ya, Pak ya. Motor ya. Ya, kecepatannya itu 90 km per jam, Pak. Boy, luar biasa itu. Iya, Iya, kita ya. lihat, Pak. Siang malam Hmm? dia mempromosikan produknya kimia Ya. sintetik, baik pestisida, baik fungisida, pokoknya fungisida, insektisida maupun pupuk-pupuk kimia itu promosinya Kencang ya? kencang, Pak. 90 km per jam. Iya. Kemudian kita berbasis organik, kalau saya bisa ibaratkan, Pak ya. Iya. Itu masih 20 km Oh, per jam, 20. Waduh, selisihnya 70 km. Olehnya itu mungkin perlu semacam continue ya, terobosan. Baik political will-nya ini bagaimana, Pak? Kebijakan pemerintah betul-betul konsisten bagaimana kita bisa mengarahkan teman-teman petani ini. Ya. Paling tidak dia dulu semi organik lah, Pak. Oke. Step by step untuk bisa kita jadikan sampai kepada full pertanian organik. Nah. Okay. Kalau kita melihat juga memang di tahun 2022 ini dari Kementerian Pertanian itu sudah banyak menyalurkan dalam bentuk bantuan pupuk organik, tapi ya memang spare-nya masih cukup jauh dari subsidi pupuk kimia pada khususnya. Betul kita berharap memang ada political will-nya di situ sehingga kita bisa menyeimbangkan ini nutrisi dan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah dan tanaman sehingga ke depan pertanian kita ini relatif lebih aman dibandingkan dengan yang sekarang. Karena kalau kita lihat juga memang penggunaan pestisida ini walaupun penggunaannya diatur oleh perundang-undangan, diatur oleh permen, tetapi pada praktek di lapangan yang seharusnya
digunakan pada saat sudah tidak ada jalan keluar, justru di lapangan ini kenyataannya tidak menjadi pokok, menjadi kebutuhan utama, sehingga masyarakat atau petani pada khususnya itu lebih kepada kalau tidak menggunakan ini tanaman kita tidak selamat. Ya, kita harus akui itu. Tapi kira-kira Pak Hasbi ini, kalau misalnya kita mau berganti, khusus di pestisida misalnya, kira-kira ada enggak satu racikan ataupun formulasi yang mendekati, tidak usah melebihi dari kemampuan pestisida sintetik ini, mendekati saja sehingga petani ini mau gitu untuk berubah. Karena kalau tidak ada solusi juga, ya mereka tidak ada pilihan. Kira-kira menurut Pak Hasbi bagaimana itu? Iya. Kan gini Pak, itu kan pestisida secara umum, itu kan pestisida identik dengan kimia sintetik. Yes. Nah, inilah kimia sintetik terakumulasi di dalam tanah jadi residu. Jadi Residu ini adalah sisa yang tidak bisa diurai oleh tanah. Inilah menjadi dampak akhirnya lahan kita sekarang lahan kritis, lahan tidak subur lagi. Kita ingin mewariskan sampai anak cucu kita lahan yang subur, Pak. Betul. Olehnya itu biasa saya katakan ke teman-teman petani, kita harus mampu berdiri di kaki kita sendiri. Iya. Dalam artian kontes ini, kita mampu membuat pestisida nabati. Pestisida nabati. Nah, kita mampu membuat pengganti urea. Betul. Kita mampu membuat pengganti NPK dan sejenisnya. Jadi kita paling tidak sharing sama teman-teman petani. Dan ini penyuluhan harus berlangsung terus dan kita tidak ada kata menyerah. Betul. Walaupun kita ditolak oleh petani, kita harus tetap dan sabar-sabar mengedukasi bagaimana organik itu sendiri, bagaimana pembuatan organik padat, Pak ya, lokasi, kompos, bagaimana pembuatan pupuk organik cair, ZPT, Pestap, pestisida nabati, Pesnap. Jadi semua itu perlu memang energi ya. Dan ini memang perlu juga dorongan dari atas ya, bagaimana mensupport organik itu sendiri, Pak. Betul. Terutama kami di lapangan ini sebagai tenaga penyuluh, mungkin ada support lebih. Betul. Saya ibaratkan tadi Pak, teman-teman formulator pestisida 90 km per jam, Pak. Ada apa dengan dia? Betul. Karena fasilitas diberikan sama dia, Pak. Betul. Olehnya itu, saya biasa bagaimana kita juga ini pemerhati organik ya. Betul. Panggilan jiwa, betul-betul ilmu yang kita dapat ini mampu diduplikasikan ke teman-teman petani. Iya. Karena kita khawatir sekarang, Pak, dan kita sangat memprihatinkan bagaimana lahan kita ini kan itu BO-nya, Pak. Bahan organik itu di bawah 5% sekarang, Pak. Wah, sangat menyedihkan, Pak. Residu sangat memprihatinkan, Pak. Pernah Pak Hasbi, pernah saya dengan teman-teman itu berdiskusi lah. Jadi pernah kami hitung kalau seandainya dana untuk subsidi pupuk kimia itu dialihkan oleh Kementerian Pertanian untuk membuat semacam satu kelompok-kelompok atau di tiap satu desa itu semacam pabrik mini khusus untuk menghasilkan pupuk organik di daerah itu. Ini kan jumlahnya triliun, Pak. Triliun itu negara harus membayar ke Pupuk Indonesia, walaupun itu juga BUMN. Tapi kalau itu misalnya dana sebesar itu, bertriliun-triliun itu dialihkan ke ke desa-desa untuk membuat satu semacam pabrik di satu desa yang bisa mengcover semua petani yang ada di petani itu saya kira sangat efektif begitu, Pak. Karena susah juga kalau misalnya petani mau beralih sementara pemerintah menyediakannya yang anorganik begitu, misalnya di pupuk itu. Terus untuk misalnya di pestisida itu kan kelihatannya perusahaan-perusahaan yang masuk ini perusahaan-perusahaan dari luar semua. Ada Syngenta, ada Bayer, Nupam, itu kan perusahaan-perusahaan luar semua
yang mana di daerah mereka, di negara mereka itu sudah dibatasi penggunaannya. Nah, di Indonesia juga dibatasin, Pak, sebenarnya, karena di pasal di undang-undangnya itu ada gitu. Minimal pemakaian itu ada, maksimal pemakaian juga ada. Artinya sebenarnya undang-undangnya sudah ada. Penerapan di lapangan ini yang tidak konsisten. Kenapa? Karena tidak ada kontrol, tidak ada kontrol. Jadi seharusnya, Pak, kalau kita melihat bahwa penggunaan ini overdosis. Nah, penelitian teman di Jepang itu kalau satu kali kita memasukkan residu di dalam tanah itu sampai 15 tahun tidak terurai. Jadi apa kabar dengan tanah pertanian kita di Indonesia? Tapi kalau menurut Pak Hasbi ini dengan konsep ya minimal semi organik ini, kira-kira langkah apa dulu yang mesti kita harus lakukan sehingga misalnya 30% dulu, nanti tahun depan 5%, 50%, seterusnya begitu. Kira-kira apa itu, Pak? Ya, Pak Hasbi? ya ini kan berhubungan dengan pembelajaran ya, Iya, pembelajaran edukasi iya, teman-teman petani. Bagaimana kita menggiring pertanian konvensional berbasis kimia sintetik yang selama ini 30-40 tahun Pak lamanya iya, ini, betul, betul. langsung beralih ke organik memang perlu proses dan perlu penyadaran ya, Penyadaran, iya, ya iya, iya. ini perlu proses dan saya rasa ini perlu semua lapisan juga, semua stakeholder ya Stakeholder, yang terkait di dalamnya. iya, iya. Karena ini bagaimana awal mula Pak penggunaan urea pertama kali kan begitu juga. Ada Betul, pihak pemerintah mengintervensi, akhirnya petani memakai urea. iya, Dia iya. pakai urea, akhirnya petani dia lihat hasil baik, akhirnya dia pakai sampai sekarang Pak. Ini kita akan rubah lagi Ya, kembali ke go organik, organik, kembali back to natural lagi. back to nature. Ya, Perlu lagi proses lagi Pak. betul, Nah, betul. Oh ya. olehnya itu kayak ini saya bersyukur Pak. Kalau ada bantuan-bantuan dari Kementerian Pemerintah, ya, Pertanian berbasis organik, ini ya. salah satu ransangan menurut Rangsangan, saya. ya. Rangsangan supaya petani melihat, ini kan rata-rata istilahnya petani ada di matanya, Ada Pak. di matanya. Ah, Otaknya ada di otaknya mata. ada di matanya, Pak. Ya. Jadi kalau dia lihat hasil demplot teman-teman Go Organik dari berbagai macam produk Merek, ya, ya. berbagai macam merek berbasis organik, saya biasa katakan berbeda sangat nyata sebentar nanti di lapangan. Ya. Otomatis mau tidak mau petani akan meliriknya, Pak. Oke, Itu iya. yang pertama. Yang kedua, kita perlu perbanyak sebentar nanti demplot-demplot swadaya, Iya. baik yang motori Oleh perusahaan itu organik, sendiri berbasis organik ya. maupun Pemerintah. dari pemerintah, Pak. Ini Ya, yang ya. perlu kita perbanyak. Ketiga adalah itu penyuluhan, Pak. Penyuluhan ini organik harus rutin, Ya. harus continue dan perlu ditingkatkan kecepatannya, Pak. Oh ya, ya, Itu ya. tadi saya bilang 20 km per jam. Oke, iya, iya, betul, bagaimana betul. kecepatan ini mampu kita menyaingi. Oh, Bahkan iya, kita iya. mengalahkan itu orang dari kimia itu. Sintetik ya, sintetik. 90 km per jam Iya, itu. iya. Kita salib di tikungan. Iya, iya, iya. Jadi kalau analisis kami tuh Pak, analisis kami di lapangan itu memang butuh pembuktian saja sebenarnya. Butuh pembuktian saja karena ending dari semua itu petani itu mengharapkan hasil. Kalau misalnya di pertanian organik ini mampu menaikkan produktivitas dan kualitas dan kuantitas hasil panen ini, saya kira pekerjaan ini tidak terlalu cukup susah, Pak. Karena tinggal kita penerapannya bagaimana dalam metode organik atau semi organik ini itu mampu menaikkan hasil panen. Karena sejujurnya kita miris juga ini Pak Hasbi, miris kita melihat bagaimana penggunaan sintetik ini, kimia sintetik ini baik yang berupa pupuk ataupun pestisida di tengah-tengah teman-teman petani kita. Kita melihat ya, contoh kita ambil di horti, kita ambil di tanaman tomat ataupun cabai misalnya. Itu sebelum dipanen, itu kan disemprot dulu pestisida, baik yang berupa insek ataupun berupa fungi. Nah, ini begitu sudah dipanen, ini tidak terlalu dibersihkan, hanya
bilas-bilas saja dimasukkan ke tempat atau wadah, dibawa ke pasar. Nanti sampai di pasar itu juga tidak melalui proses apa-apa, sehingga nanti si pengecer ini sudah langsung menjajakan ke rumah-rumah penduduk ataupun ke pasar. Nah, sampai di rumah ini ibu-ibu rumah tangga kadang-kadang juga tidak selektif, tidak sampai pada pembersihan perendaman garam atau pakai natrium atau pakai apa namanya cuka atau apa. Yang jelas mereka sudah cuci bilas-bilas langsung dimasak. Nah, ini kan yang berbahaya. Ini yang menimbulkan penyakit yang semestinya misalnya diabetes, maksudnya penyakit jantung. Sekarang umur-umur 30 tahun, Ya, Pak. betul. Sudah ada yang kena diabetes, kena ini. Ya pola makan iya, tapi yang paling penting itu yang dimakan. Tua belum pada saatnya, Pak. Tua belum pada saatnya, dikarbit gitu ya. Nah, harapan-harapan apa yang Pak Hasbi misalnya ingin sampaikan sebagai penyuluh yang secara langsung melihat prosesi pertanian anorganik sekarang ini di Indonesia? Ya, pertama ini saya sangat prihatin sekali, Pak. Ya, Itu masalah kesuburan tanah, Pak. kesuburan tanah, oke. Kesuburan tanah. Seharusnya dan sebaiknya kita akan mewariskan ke anak cucu kita lahan Ya. yang subur, Pak. Baik, lahan Sekarang yang subur. lahan kita kritis. Lahan kritis. Lahan kita tidak sehat lagi. Betul. Bagaimana metode kita atau inovasi kita atau teknologi dalam bidang pertanian, tanah yang tidak sehat ini kita mampu kembalikan Baik. ke lahan yang subur itu. Iya. Tidak ada lain menurut saya adalah pertanian organik. Pertanian Tidak ada lain organik. adalah konsepnya bagaimana konsep hutan itu sendiri, Pak. Betul. Hutan di sana tidak dipupuk, tidak dikendalikan dengan pestisida, tetapi subur tanaman di sana. Ya. Karena apa? Ekosistem seimbang, Pak. Betul. Konsep hutan ini bagaimana kita mampu jabarkan juga di usaha tani kita. Betul. Di usaha tani padi kita, di usaha tani hortikultura kita. Iya, Itu iya. yang pertama, Pak. Yang kedua, perlu mungkin intervensi di sini, intervensi pemerintah dalam hal ini yang berwenang, Pak, Ya. masalah pendistribusian pestisida, Pak. Oke. Pestisida, bagaimana konsentrasinya ini bukan makin berkurang, Pak, Betul. makin bertambah. Makin Sebagai bertambah. contoh, dulu 10 tahun yang lalu, Pak, itu glifosat, itu glifosat 160, Pak. 160. Main 160 naik lagi 240, Pak. Harganya? Bukan, Pak. Konsentrasinya, Konsentrasi, Pak. oke. Sekarang glifosat 480, Pak. Ya, ya, ya. Berusaha semakin naik dia Makin naik, dosisnya Pak. ya. Makin naik. Karena hamanya resisten juga. Kemudian perlakuan petani tidak dijabarkan 5 tepat. Iya. Tepat dosis, tepat aplikasi, tepat waktu, tepat sasaran. Itu yang real di lapangan tidak diaplikasikan. laksanakan. Iya, iya, iya. Apa akibatnya? Inilah sekarang lahan kita sangat-sangat prihatin. Prihatin, iya. Dari sudut fisik, kimia, dan biologis tanah, ini yang lagi bermasalah. Artinya memang perlu intervensi pemerintah di situ. Sangat perlu menurut saya. Baik. Jadi semua stakeholder terkait dan baik teman-teman swadaya ya, P4S apa, teman-teman siapa saja pemerhati pertanian, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk melanjutkan dan mewariskan lahan subur kita untuk anak cucu kita ke depan. Siap. Berarti 2 poin ini ya, 2 poin ini harapan dari Pak Hasbi mewakili teman-teman penyuluh yang ada di Indonesia. Karena saya kira konsep pertanian anorganik ini itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bahkan lahan-lahan yang baru dibuka itu dari yang sebelumnya mungkin hutan produksi, begitu diolah itu sudah juga memasuki konsep-konsep pertanian yang anorganik. Saya kira begitu teman-teman, hari ini bincang-bincang santai kita dengan Pak Hasbi, salah satu penyuluh yang ada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan menarik sekali apa yang kita perbincangkan hari ini. Dan moga dengan perbincangan kita hari ini bisa memberikan manfaat yang luas bagi teman-teman petani yang ada dari Sabang sampai Merauke.
Terima kasih Pak Hasbi. Sama-sama Pak. Begitu teman-teman konten kita hari ini. Terima kasih. Salam dari Makassar.